Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, seluruh stadion turun ke keheningan karena pil obat merah gelap yang terletak dengan tenang di tangan pemuda berjubah hitam itu. Beberapa saat kemudian, keheningan akhirnya dipecahkan oleh suara marah. Orang bisa melihat Han Shan dengan cepat berjalan ke tempat Xiaoyan. Matanya yang memerah itu seperti penjudi yang telah kalah sampai dia berkerut. Mustahil, pasti ada beberapa penipuan. Orang ini pasti telah menggunakan kesempatan kabut putih yang naik lebih awal untuk menipu, teriak Han Shan. Ketika mereka mendengar Han Shan meraung marah, sebagian besar orang di stadion berkerut. Tetapi ketidaksenangan juga dengan cepat melintas di wajah Penatua Hao. Xiaoyan telah menyempurnakan pil di bawah matanya. Jika seseorang mengatakan bahwa Xiaoyan menipu, apakah itu berarti orang itu mengejeknya, mengatakan bahwa matanya yang lama berantakan? Pelajar Han Shan, mohon perhatikan kata-kata Anda. Bukan urusan Anda untuk memutuskan apakah adil. Penatua Hao dengan dingin melirik Han Shan saat dia berteriak. Mendengar Penatua Hao membentaknya, Han Shan akhirnya pulih dari keadaan di mana dia kehilangan kendalinya. Dia buru-buru membungkuk dan meminta maaf ketika dia melihat ketidaksenangan di wajah Penatua Hao. Dia jelas memahami kekuatan seperti apa yang dimiliki penatua ini di dalam akademi dalam. Ekspresi Penatua Hao menjadi sedikit lebih baik ketika dia melihat Han Shan meminta maaf. Pandangannya beralih ke Xiaoyan. Mata tegas itu berisi pujian yang tidak sedikit pun tersembunyi. Dengan bakat dan kekuatan mental seperti itu, siapapun yang bisa menerimanya sebagai murid benar-benar beruntung. Penatua Hao harap verifikasi. Kalau tidak, beberapa orang mungkin tidak menerimanya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pada Penatua Hao saat dia melambaikan tangannya. Mendengar ini, Penatua Hao ragu sejenak sebelum dia langsung tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan jarinya dan dengan hati-hati mengambil pil obat tingkat 5 dan meletakkannya di tangannya. Mata itu berisi beberapa sengit panas. Jenis pil obat tingkat 5 ini memiliki efek yang sangat nyata pada elit doang seperti dirinya. Jika mereka mengonsumsi satu dalam perkelahian dengan yang lain, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba akan mendapatkan efek yang unik dari menangkap orang lain secara mengejutkan. Selama pemeriksaan Penatua Hao, tiba-tiba ada beberapa sosok manusia berkedip di bagian bawah stadion. Segera, beberapa tokoh lama juga bergegas ke arena. Mereka tersenyum pada Xiaoyan sebelum mengelilingi Penatua Hao. Mata mereka berisi kejutan ketika mereka mempelajari pil obat merah pucat Xiaoyan. Kamu orang-orang tua. Penatua Hao segera memutar matanya ketika dia melihat beberapa orang di sekitarnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengangkat pil obat di depannya dan berkata, "Coba lihat ini. Ini memang harus menjadi pil kekuatan naga yang baru saja keluar dari kuali pil obat. Obat ini masih mengandung panas," ucap Penatua Hao. Itu tidak mungkin palsu. Saya telah melihat Penatua Hao dari Departemen Alkemis menyempurnakan Dragon Strange Pill ini sebelumnya. Memang ini warna dan aromanya. Seorang lelaki tua yang mengenakan lencana penatua di dadanya
membelai jangkutnya dan sedikit mengangguk ketika dia memuji sambil tersenyum. Benar-benar tak terduga bahwa orang ini benar-benar bisa memperbaiki pil kekuatan naga ini setelah hanya memasuki akademi dalam selama tidak lebih dari 3 bulan. Pil obat ini adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang bisa menyempurnakannya. Bahkan di dalam departemen alkemis, beberapa penatuan lainnya juga berbicara tentang pujian itu. Di samping, ekspresi Han Xian yang telah mendengar pembicaraan para tetua ini tanpa sadar menjadi jauh lebih buruk. Setelah beberapa tetua berkumpul dan bergumam untuk sementara waktu, mereka membalikan tubuh mereka dan meninggalkan arena. Namun ketika mereka melewat di depan Xiaoyan, mereka semua menghentikan langkah mereka dan menepuk pundaknya. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum hangat dan berkata, "Anak kecil, jika kita perlu memperbaiki pil obat apapun di masa depan, kita mungkin perlu datang dan mencari Anda untuk membantu," ucap penatua itu. Penatua yang kuat ini mungkin tidak terlalu memperhatikan tentang tingkat 4 alkemis. Namun seorang alkemis tingkat 5 berbeda. Pil obat ini akan menggerakkan sebagian besar hati tetua. Oleh karena itu sekarang mereka telah melihat bahwa Xiaoyan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5. Sikap mereka secara alami jauh lebih ramah. Hahaha. Selama tetua mampu menyiapkan bahan obat mereka sendiri, Xiaoyan pasti akan melakukan yang terbaik, jawab Xiaoyan. Xiaoyan secara alami tidak menolak tetua ini karena dia segera tersenyum dan menjawab. Setelah itu dia menyanjung para tetua sampai mereka meninggalkan tempat ini penuh senyum. Xiaoyan menghela nafas lega setelah menyaksikan penatua terakhir meninggalkan arena. Dia menoleh hanya untuk menemukan wajah tersenyum dari penatua Hao. Sudut mulutnya langsung berkedut ketika dia tersenyum dan berkata, "Jika penatua Hao memiliki sesuatu yang Anda perlu bantuan di masa depan, Anda bisa datang dan menemukan saya yang kecil ini. Saya tidak akan menolak Anda jika itu dalam kemampuan saya," ucap Xiaoyan. "Hahaha, kalau begitu, aku akan berterima kasih dulu," ucap penatua Hao. Ketika dia mendengar Xiaoyan berbicara dengan cara ini, senyum di wajah penatua Hao menjadi lebih kaya. Dalam hatinya, dia menghela nafas bahwa dia benar untuk menjadi hakim ini. Han Xian, Anda juga telah mendengar evaluasi dari para sesepuh tadi. Apakah Anda keberatan sekarang? Ucap penatua Hao. Penatua Hao menoleh. Wajah penatua Hao tersenyum segera berubah menjadi tanpa ekspresi saat dia berbicara kepada Han Xian dengan acuh tak acuh. Ekspresi Han Xian seperti hati babi pada saat ini. Sesaat kemudian dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan mengatupkan giginya dan berkata, "Tidak." Penatua Hao sedikit mengangguk dan menoleh ke stadion. Dengan suara yang dalam dia berkata, "Pertandingan sudah berakhir. Saya mengumumkan bahwa Xiaoyan adalah pemenang dalam kompetisi pemurnian kali ini." Saat suara penatua Hao terdengar, para anggota gerbang PAN tanpa sadar bersorak keras. Pengamat lain di stadion juga mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menggunakan kekuatan mereka untuk bertepuk tangan, mengeluarkan suara tepukan keras di atas kepala mereka yang bisa menggerakkan gunung dan membalikan laut. Tatapan Xiaoyan bertemu dengan kelompok Shun Er di bagian bawah stadion. Ketika dia melihat mereka mengangkat ibu jari mereka, dia juga tanpa sadar tertawa pelan. "Karena kamu sudah mengakui kekalahan, kamu akan menyerahkan 5 area perdagangan yang telah kamu janjikan sebagai taruhan kepada gerbang PAN dalam waktu 3 hari. Selain itu, Anda harus menghapus penindasan tersembunyi dari gerbang PAN," ucap penatua Hao. Penatua Hao menoleh ke arah wajah suram Han Xian dan berbicara dengan acuh tak acuh setelah mendengar suara tepukan keras. "Ya," jawab Han Xian. Meskipun darah menetes di hatinya, Han Xian hanya bisa menghancurkan giginya dan menelannya karena taruhannya sudah dilepaskan. Dia menjawab dengan suara lembut sebelum menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari arena.
Ketika dia melewati Xiaoyan, dia dengan dingin berkata, "Masalah ini belum berakhir." Xiaoyan menoleh dan menyaksikan Han Xian berjalan keluar dari arena. Dia memimpin geng obat dengan marah meninggalkan stadion. Tatapannya juga perlahan menjadi dingin. "Hahaha, Xiaoyan, Anda dapat yakin karena Anda berdua mengundang saya untuk menjadi juri. Saya akan menjamin bahwa dia akan sepenuhnya mematuhi perjanjian taruhan Anda." Penatua Hao menepuk pundak Xiaoyan dan berbicara sambil tersenyum. "Terima kasih banyak, Penatua," jawab Xiaoyan. Penatua Hao tersenyum. Dia bermain dengan pil kekuatan naga berwarna merah gelap di tangannya. Dia sedikit ragu sebelum menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia berkata, "Ini juga hadiah kemenanganmu, Anda harus menyimpannya." Meskipun Penatua Hao ragu sejenak, itu tidak luput dari mata Xiaoyan. Xiaoyan segera tersenyum dan berkata, "Penatua Hao, formula obat pil kekuatan naga ini jauh lebih mahal daripada pil kekuatan naga ini. Sebagai gantinya, pil ini milik Penatua Hao," ucap Xiaoyan. Hati Penatua Hao tergerak sesaat ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Namun dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia memasukkannya ke tangan Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum pahit, "Lupakan saja." Mata orang-orang tua itu juga menjadi panas berapi-api karena pil kekuatan naga ini. Jika aku menyimpannya, aku mungkin akan diejek oleh mereka. Jika Anda punya hati, Anda bisa memberi saya salah satu pil seperti itu. Jika Anda memiliki kelebihan pil dari penyempurnaan Anda, saya akan mengingatnya, ucap Penatua Hao. Xiaoyan ragu-ragu ketika mendengar ini. Dia hanya bisa mengambil kembali pil kekuatan naga dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tersenyum dan berkata, "Selama saya berhasil menemukan bahan obat yang cukup dan memperbaikinya, saya akan memberikannya kepada penatua pada kesempatan pertama," ucap Xiaoyan. "Hahaha, tidak apa-apa asalkan kamu memiliki niat. Seperti untuk bahan obat, hahaha. Akademi Dalam telah menyimpan jumlah yang tidak diketahui selama bertahun-tahun ini. Gudang bahan obat itu juga dikelola secara kebetulan oleh saya. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, Anda dapat datang dan melihat-lihat," ucap Penatua Hao. Penatua Hao tersenyum. Ada beberapa tikungan dalam kata-katanya. Setelah berbicara, dia menepuk pundak Xiaoyan. Arti yang merupakan sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti. Xiaoyan yang awalnya terkejut ketika dia mendengar kata-kata Penatua Hao, sebelum kegembiraan segera mengalir dari matanya. Dengan kekuatan Akademi Dalam, kemungkinan mereka telah menyimpan beberapa bahan obat yang langka dan unik. Hal-hal ini memiliki daya tarik yang cukup besar untuk Xiaoyan. Oh, itu benar. Setelah menyerahkan pil obat kepada Xiaoyan, Penatua Hao tampaknya telah mengingat sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Karena gerbang pan yang Anda kelola sudah secara resmi menjual pil obat, menurut aturan, Anda harus membayar 20% dari total energi api yang telah Anda peroleh dengan menjual pil obat seperti itu dalam jumlah besar dalam Akademi Dalam. Dengan kata lain, jika Anda telah memperoleh energi api 1000 hari pada sebulan itu, Anda perlu membayar 200 hari, ucap Penatua Hao. Wajah Xiaoyan langsung terpana ketika mendengar ini. Apa ini dianggap membayar pajak? Apalagi pajak itu sebenarnya semahal ini, pajak 20%. Jangan menatapku seperti itu. Ini adalah peraturan Akademi Dalam. Melihat tatapan Xiaoyan, Penatua Hao tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dan mengatakan, "Anda tahu bahwa menjual pil adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Dengan demikian, Akademi Dalam harus memiliki beberapa batasan. Jika kita tidak memiliki aturan seperti itu, semua energi api akan berada di tangan fraksi yang menjual pil. Dalam beberapa tahun terakhir, geng obat-obatan juga memiliki tarif pajak seperti itu," ucap Penatua Hao. Xiaoyan tertawa pahit sebelum berkata dengan lembut, "Bukankah pajak ini terlalu jahat, Penatua?
Anda harus tahu bahwa harga bahan obat saat ini juga mahal. Selain itu, bukan seolah-olah seseorang akan berhasil setiap kali seseorang memurnikan pil obat, ucap Xiaoyan. Saya juga tahu ini, tetapi aturannya seperti ini. Penatua Hao membuka tangannya ketika dia melihat alis rajut Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kenapa kita tidak melakukan ini? Di masa depan, gerbang PAN Anda hanya perlu membayar 10%. Namun jangan publikasikan masalah ini. Hanshen itu tidak pasti akan senang jika geng obat mengetahui hal ini, ucap Penatua Hao. Penatua dapat secara acak menyesuaikan tarif pajak. Xiaoyan berbicara dengan sedikit terkejut ketika dia mendengar Penatua Hao mengurangi pajak hanya dengan kata-katanya. Hahaha. Secara kebetulan, saya yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan ramuan obat dan pil obat di Akademi Dalam. Penatua Hao tersenyum, namun di dalam hatinya dia berkata, terlebih lagi, penatua pertama telah mengatakan untuk merawatmu dengan baik. Saya tidak akan melanggar aturan dengan melakukan ini, gumam Penatua Hao. Kalau begitu, terima kasih banyak Penatua. Di masa depan, saya pasti akan menyerahkan pil kekuatan naga yang telah saya sempurnakan dan memberinya kepada Penatua terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Penurunan 50% bukanlah jumlah yang kecil. Xiaoyan segera buru-buru mengucapkan terima kasih. Penatua Hao tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, baiklah, saya khawatir Anda sudah mencapai batas Anda hari ini karena penyempurnaan pil. Anda harus kembali dan istirahat dulu. Besok, kirim beberapa orang untuk mengambil alih area perdagangan dari geng obat. Itu adalah tempat yang sangat bagus. Begitu dia mengatakan ini, Penatua Hao memimpin untuk berbalik dan berjalan keluar dari stadion. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia juga turun dari arena dan melambaikan tangannya ke arah kelompok Shun-Er. Setelah itu, kelompok besar itu dengan senang hati keluar dari stadion di bawah fokus banyak tatapan berapi-api. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.